Bayangkan sebuah kapal induk berawal 5.000 orang, membawa puluhan jet tempur, melaju di depan matamu. Kapal ini punya tenaga nuklir. Dan dia bisa berlayar 20 tahun tanpa isi ulang. Kapal ini tidak lewat di tengah samudera. Kapal ini lewat di selat yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari pulau kita. Selat Lombok. Lebarnya hanya sekitar 30 km di titik tersempit. Lokasinya strategis menghubungkan Laut Bali di utara dengan Samudra Hindia di selatan. Pertanyaan besarnya Indonesia, sebagai negara pemilih, kok tidak bisa mengusir kapal perang asing yang lewat? Apakah kita lemah? Atau ini sudah diatur sedemikian rupa? Mari kita bedah tuntas. Kembali lagi ke kitab suci Hukum Laut Dunia UNCLOS 1982, Konvensi Hukum Laut. Indonesia sendiri telah meratifikasinya lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Artinya, kita setuju dan terikat secara hukum internasional. Di dalam UNCLOS, ada konsep bernama transit passage atau hal lintas transit yang secara spesifik berlaku untuk selat yang digunakan untuk pelayaran internasional seperti Selat Lombok. Kapal yang melintas harus melaju dengan cepat dan kontinu, naik ke permukaan jika kapal selam, tidak boleh mengancam kedaulatan dan keamanan negara pantai, serta tidak boleh menurunkan atau menaikkan pesawat. Mereka hanya lewat dan diwajibkan lewat. Itulah aturan main yang disepakati bersama. Indonesia membuka 3 alur laut kepulauan atau ALKI. ALKI 2 adalah yang melewati Selat Lombok. Kapal asing hanya boleh lewat di alur ini. Jika lewat di luar, itu ilegal. Ini adalah kompromi. Dengan menyediakan ALKI, dunia mengakui kedaulatan kita atas laut di antara pulau-pulau. Inilah yang disebut wawasan Nusantara. Kapal perang modern, plus tanker raksasa, terlalu besar untuk Selat Malaka yang sempit dan dangkal. Mereka perlu jalan tol alternatif yang lebar dan dalam hingga 250 meter. Kepala Dinas Penerangan Penyihatan Laut Laksamana Pertama Tunggul buka suara aktivitas kapal perang asing di Selat Lombok adalah hal lintas transit sesuai UNCLOS dan sudah direspons bahwa tidak ada pelanggaran kedaulatan selama mereka mematuhi ketentuan internasional. Beberapa kali, kemunculan kapal perang asing di ALKI digoreng jadi konspirasi ancaman. Tapi faktanya, itu legal secara hukum. Dan PNIAL punya prosedur untuk mengawasi setiap lintasan kapal asing di ALKI. Mereka tidak sendirian. Isu perairan ALKI 2 bahkan lebih kompleks. Belum lama ini, ditemukan glider dan kendaraan nirawa bawah air milik asing di ALKI 2. Alat ini sedang mengumpulkan data hidrografi untuk kepentingan intelijen tempur maritim. Ini ancaman yang tidak kelihatan. Kapal lewat tidak sama dengan kapal berkuasa. Indonesia tidak bisa melarang kapal lewat, tapi kita bisa melakukan banyak hal. Pertama, mengawasi ketat. Setiap kapal asing yang lewat dipantau. Kedua, menegakkan hukum jika ada pencemaran atau pelanggaran. Ketiga, melindungi kepentingan strategis. Selat Lombok adalah urat nadi ekonomi Indonesia yang menghubungkan 2 samudera. Sebagai negara pantai, tugas kita justru meningkatkan kesiapsiagaan, memodernisasi radar dan PNIAL, serta memperkuat diplomasi. Agar meskipun kapal asing lewat, kita tetap dihormati dan tidak menjadi jalan tol tanpa pengawalan ketat. Selat Lombok mengajarkan kita satu hal, kedaulatan bukan hanya soal melarang, tapi soal hadir, mengawasi, dan dilibatkan dalam setiap keputusan strategis. Indonesia paham betul posisinya. Terlalu kecil untuk bersikap konfrontatif sendirian, tapi terlalu besar untuk diabaikan. Jadi, kapal induk yang lewat bukan karena Indonesia lemah, tapi karena kita taat aturan global sambil tetap memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara yang cerdas. Nah, sekarang sudah paham? Like video ini jika kamu setuju Indonesia harus terus memperkuat pengawasan maritim. Share ke teman-teman yang masih salah paham. Dan subscribe di Geopolitik Utama untuk konten seru lain tentang pertahanan dan diplomasi Indonesia. Terima kasih. Merdeka!